Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu lagi berita terkait dengan masalah dinamika perebutan basis-basis suara terkait dengan dinamika Pilpres 2024 yang akan datang, khususnya perebutan basis-basis suara yang diduga terjadi di Jawa Tengah, di mana sebagaimana kita beritakan sebelumnya bahwa tim Anies Rashid Baswedan akhir-akhir ini gencar melakukan penggalangan dukungan di Jawa Tengah yang diduga merupakan basisnya capres dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Sehingga ada mengatakan bahwa basis Ganjar Pranowo mulai tergerus oleh dukungan masyarakat banyak dari Jawa Tengah mulai mengarah ke Anies Rashid Baswedan. Nah, memang di berbagai survei yang kita kenal bahwa Jawa Tengah merupakan kandang atau basis yang paling terkuat dari capres Ganjar Pranowo. Namun saudara sekalian, ini masih ada waktu, masih panjang, dan kini mulai berbagai pihak, bukan hanya Anies tapi juga ada Prabowo Subianto di sana yang juga menggerakkan relawannya untuk melakukan gerakan perekrutan dukungan dari Jawa Tengah maupun daerah-daerah yang lain. Nah, kali ini saudara sekalian kita coba ambil dari berita dari KBA News yang dimuat pada tanggal 29 Juni 2023 dengan judul sosialisasi Anies Sirajuddin Wahab, suara di kandang Banteng mulai tergerus, katanya. Itu judulnya seperti itu. Baiklah saudara sekalian, untuk lengkapnya berita tentang ini kita akan coba membacakan selengkapnya. Pertarungan memperebutkan kantong-kantong suara terus dilakukan untuk menangkan Pilpres 2024. Salah satunya dari relawan kuning ijo biru. Jadi Sirajuddin ini adalah berasal dari relawan kuning ijo biru dan relawan Anies Rashid Baswedan. Bertekad kuat mengantarkan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Saudara sekalian, Koordinator Nasional Go Anies Sirajuddin Wahab, ya. Jadi Koordinator Nasional Go Anies, ya, relawan Go Anies, mengatakan Go Anies melalui kuning ijo biru terus bergerak mensosialisasikan visi perubahan yang dibawa oleh Anies Rashid Baswedan di Jawa Tengah, yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dikatakan alhamdulillah kalau kita lihat memasuki Jawa Tengah di Solo maupun di Semarang dan sekitarnya, respon masyarakat luar biasa, antusiasnya, karena begini ya, kita bicara tentang Mas Anies bisa dilihat dari rekam jejak ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita optimis di Pilpres 2024 KIB atau KIB kuning ijo biru bisa mendulang suara untuk Mas Anies, targetnya 25 sampai 30 juta 25 sampai 30%. Dia menambahkan KIB terus melakukan sosialisasi perubahan yang dibawa Anies Baswedan di kandang Banteng yang merupakan basis massa PDI Perjuangan, di mana suara terbesar merupakan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga calon presiden dari partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut, yaitu PDIP. Kita harus terus bergerak masuk di kantong-kantong suara lawan. Bagaimana kita bisa menyambut kemenangan kalau tidak ada keberanian, katanya. Jadi kemenangan itu kan harus diwakili dengan sebuah keberanian. Keberanian itu bukan keberanian yang konyol, tetapi keberanian itu harus diukur daripada kekuatan yang ada atau tersedia. Selanjutnya dikatakan, keberanian itu lanjutnya dilakukan dengan cara memotret bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dan harus terukur. Jadi, bagaimana dapat mengatakan bahwa Jawa Tengah itu miliknya calon presiden Ganjar Pranowo? Pastinya Jawa Tengah itu ya rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah, KIB juga melakukan hal yang sama di Jawa Timur,
di kantong-kantong masa Nahdlatul Ulama, tetapi tetap mensosialisasikan Anies Baswedan, juga termasuk di Jawa Barat yang merupakan basis massa PKS. Keterangan selanjutnya dikatakan bahwa KIB masuk ke semua provinsi termasuk Indonesia Timur. Bagaimana caranya bisa masuk? Kita meyakinkan rakyat bahwa dengan Anies Baswedan adalah sosok pemimpin 2024 yang bisa mensejahterakan, yang bisa menciptakan keadilan sosial, yang bisa mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian saudara sekalian, kata Sirajuddin, selama melakukan sosialisasikan perubahan yang diusung agendanya oleh Anies Rashid Baswedan, bukan hal yang berat karena sosok suami Ferry Verhati itu berdasarkan survei 99% sudah dikenal oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kita meyakinkan kepada rakyat bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk memilih presiden dengan segudang prestasi, segudang kemajuan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta berjalan dengan baik. Jadi kita menyampaikan kepada rakyat bukan mengarang, tetapi memang kita sampaikan berdasarkan bukti dan fakta melalui rekam jejak yang dibangun oleh Anies Rashid Baswedan. Selama berkarir di dunia akademis dan politik, ukuran parameternya jelas, sambungnya. Saudara sekalian, selama melakukan sosialisasi di Jawa Tengah, Sirajuddin mengatakan belum pernah ada penolakan dari masyarakat setempat. Justru masyarakat sangat antusias atau bersemangat sekali saat koalisi relawan kuning hijau biru masuk komunitas-komunitas yang ada. Misalnya di kalangan mahasiswa, di kalangan perguruan tinggi, di komunitas kepemudaan dan masyarakat pada umumnya. Sejauh ini kami tidak mengalami hambatan karena yang kami rasakan dalam mensosialisasikan kemenangan Anies Baswedan justru mendapatkan sambutan luar biasa. Responnya bagus dari masyarakat Jawa Tengah, ujar Sirajuddin. Sebelumnya Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun Habil Marati mengatakan KIB akan menyumbang suara ke Anies Baswedan sebanyak 25 juta pada Pilpres 2024 yang akan datang. Ukurannya jelas dan bukan hoax atau bukan bohongan. Kami punya cara sendiri, tapi yang jelas bahwa target KIB itu dari 80.000 tempat pemungutan suara TPS yang ada di Indonesia, minimal harus diisi penuh. Mengenai targetnya itu rahasia kami. Jadi dari 80.000 TPS itu masing-masing harus ada suara Anies. Setiap TPS suara Anies harus melampaui suara capres lain, mau itu dimanapun juga, katanya. Selanjutnya dikatakan bahwa KIB menargetkan basis suara sebanyak 25 juta dari berbagai provinsi. Misalnya KIB menargetkan di Jawa Timur 6 juta suara. Untuk di Jawa Tengah ditargetkan 7 juta suara, sementara di Jawa Barat 9 juta suara. Jakarta sekitar 3 juta suara, begitu juga di Banten. Jadi 25 juta suara itu adalah gabungan suara dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Kami menjalankan program namanya Tim Pekerja Elektoral. Tim Pekerja Elektoral ini akan bekerja sampai ke tingkat tempat pemungutan suara TPS. Pesannya jelas, target jelas bahwa di tiap TPS harus ada suara Anies Rashid Baswedan, kata Habil Marati. Nah, saudara sekalian, tentunya 25 juta suara yang dimaksud itu bukan gabungan dari perolehan suara dan termasuk juga didorong oleh partai politik yang mengusungnya, atau dari relawan-relawan yang lain, tetapi hanya relawan yang tergabung kuning, hijau, biru tadi di KIB itu yang dikatakan oleh Habil Marati, dan itu pun hanya mereka upayakan untuk dari mereka sendiri, bukan dari partai politik. Dari partai politik lain lagi, dari basis Anies yang lain lagi gitu loh. Jadi target mereka 25 juta suara itu dari KIB saja, belum dari dukungan dari partai-partai maupun relawan yang lain. Nah,
Kira-kira itulah beritanya kawan-kawan sekalian, cukup panjang penjelasannya, dan saya kira itulah yang menjadi potret gambaran kita para relawan yang bekerja terutama di basis-basis yang diduga di basis Ganjar Pranowo Jawa Tengah, mungkin juga ditambahkan tadi Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI dan Banten yang itu terutama dari KIB tadi. Nah, artinya memang kalau kita lihat saudara sekalian, animo masyarakat Jawa Tengah di Jawa Timur mau apalagi Jawa Barat misalnya untuk menyambut tim relawan Anies Baswedan di berbagai tempat dan menjadikan rumah-rumah mereka sebagai posko relawan mereka, memang itu akhir-akhir ini, bahkan sebelum Ramadan atau sejak dari akhir tahun yang lalu, di mana Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, dukungan itu mengalir terus hingga sekarang, dan para relawan pun bergerak terus-menerus menyiapkan strategi atau perekrutan sampai ke tingkat TPS, ke tingkat RT dan sebagainya, untuk mensosialisasikan, yang pertama mensosialisasikan Anies Baswedan, yang kedua mengantisipasi persiapan saksi maupun persiapan mengantisipasi kemungkinan nanti terjadi pada pemilu terjadi kecurangan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu sudah diantisipasi jauh hari sebelumnya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.